materi-materi seperti kulit-kulit kayu yang telah membusuk karena usia, juga faktor suplai dari air, oksigen juga suplai dari energi matahari. Jadi sebagai zat organ itu dari sumber dari mana? Yang saya katakan sebagai life generatif, yaitu faktor generatif sebuah tumbuhan sehingga tumbuhan tetap ada dan eksis. Inilah yang perlu saya berikan sharing. Jadi saya menyebut sebagai mikroorgan, jadi yang tidak tampak oleh mata. Sebagai makroorgan, benda yang saya katakan tidak hidup atau mati, tetapi organ sendiri itu tentu ada zat hidup. Atau dari suplai airnya yang ada zat hidup atau oksigen, atau suplai dari UV matahari ada sel-sel hidup, sehingga kolaborasi tepat ya antara berbahan tumbuhan lumut juga lain-lain itu membuat life generatif pada tanaman juga, awal pertumbuhan tanaman. Ini yang saya maksud kawan, sehingga adanya tumbuhan pakis berbahan dari zat organ, natrium klorida hebat, juga lain-lain seperti pakis pohon, di mana unsur yang melengkapi dari natrium klorida hebat, kemudian dari materi-materi bahan-bahan kayu yang telah lapuk, atau suplai energi matahari, air atau oksigen, ada sel-sel hidup. Sebab yang namanya bersel itu memang ada zat hidup dan kita tidak mengetahuinya. Sebab sel satu itu tentu ada sel-sel yang lain, sehingga sel satu dan sel satu akhirnya membentuk kolaborasi, punya resep yang khas, sehingga tumbuhan alami melalui life generatif itu bisa tumbuh kembang seperti tumbuhan pakis, tumbuhan lumut yang muasalnya memang tidak di generatif dengan melalui biji atau akar. Inilah yang saya katakan zat organ adalah life generatif pada tumbuhan. Yang penting kawan, kita juga ada strategi, ada sedikit teori atau tips ketepatan cara kita meramu, di mana keperluan air, keperluan matahari, juga bahan-bahan materi itu sendiri memang sulit, karena yang kita ketahui selama ini hanyalah secara alami saja, begitu saja. Kalaupun kita memberikan sampling hanya vegetative care teknik sebagai tempatnya, itu pun hanya spekulatif, kadang-kadang tepat dengan situasi alam, kadang-kadang juga tidak. Tetapi yang pada alam kawan, itu memang pada situasi yang tepat secara alami. Oleh sebab itu pertumbuhannya tentu tidak mudah. Walaupun secara alami kita juga bisa belajar dari sini, sebab di masa lalu, di masa sekarang tentu banyak perbedaan. Tentu ada zat-zat organ tuh yang kurang. Mungkin karena faktor oksigen yang sudah tercemari, atau sel matahari karena banyaknya karbon yang sudah tercemari, atau mungkin tanah habitat kita. Ini yang menjadi pemikiran kita. Tapi percayalah, zat organ adalah mikro dan mikro yang mampu menumbuhkan tumbuhan baru. Kenapa tidak seperti masa lalu? Itulah yang saya katakan. Makanya kita, oleh sebab itu kita sebagai manusia biasa yang serba kekurangan, kita berusaha membuat resep seperti itu. Walaupun akurasinya itu masih jauh, tetapi ketepatan itu akan kita bisa temukan secara alami. Life generatif, zat organ adalah life generatif, makro dan mikro organ, tumbuhan lumut, tumbuhan pakis, jamur, anggrek, dan lain-lain. Semoga bermanfaat kawan. Salam semangat selalu, saya dari Agus Wito Channel.